warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa ajib ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, masyaallah, la yasuqul hara illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah, pejuang-pejuang tali estafet perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Bait, Bapak Ustadz Maroni beserta keluarga besarnya, para asatid, para tokoh agama, para pejabat pemerintah, RT, RW yang hadir pada acara malam hari ini, kaum muslimin wal muslimat semuanya, dengan hadirnya kita pada malam hari ini, insyaallah Allah berikan rahmat seluas-luasnya bagi kita. Dengan hadirnya kita karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebaikan buat kita semua. Allah berikan keimanan dan ketakwaan yang lebih dan lebih kuat kepada kita. Allah berikan maslahat dunia dan akhirat buat kita. Dan Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujaan dan pujian yang selalu keluar dari lisan kita menyebut asma Allah. Selalu bersyukur atas nikmat pemberian Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat istimewa adalah nikmat iman dan Islam yang ada di dada. Iman dan Islam harga mati. Iman dan Islam itu harga mati, nggak bisa dinilai dengan uang, nggak bisa dinilai dengan rupiah. Itu semata-mata anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang tahu diri, menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang tahu terima kasih, menjadi hamba-hamba yang selalu mengharap ridha ilahi rabbi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam lalu kita haturkan kepada kekasih alam, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diakui sebaik-baik umatnya, mudah-mudahan menjadi pengikut setianya, mudah-mudahan selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya, selalu mengikuti ajarannya. Sebelum Allah wafatkan kita semuanya berjumpa dengan Nabiuna Muhammad, meskipun lewat mimpi.
mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi. Ya. Meskipun lewat mimpi di dunia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kebanggaan buat kita. Ya. Man ra'ani faqad ra'ahakum fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Yang ngelihat aku dalam mimpiku itu adalah berarti kebenaran. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ya acara hall yang keempat dari Ayahanda Haji Ayat Wijaya. Hall itu berasal dari kata hala yahulu haulan. Artinya apa? Artinya peringatan tahunan. Ada yang mengatakan perubahan dari alam dunia menjadi alam akhirat. Kalau lebih kita kenal awwala yuhawwilu tahwil, perubahan ibarat kata dari dunia menuju akhirat. Tapi kalau hal yang kita laksanakan ini adalah halayahul haulan, peringatan tahunan yang dilaksanakan bagi orang-orang yang sudah wafat, entah itu orang soleh, entah itu orang tua kita, entah itu ibu kita, entah itu bapak kita, paman kita, saudara kita, melaksanakan peringatan tahunan, membacakan sejarahnya, manakibnya, mengenang dari almarhum tersebut kebaikannya, akhlaknya, ilmunya, ya, semua kebaikan yang dikenang itu namanya haul. Ya, peringatan tahunan. Makanya kalau Nabi peringatannya maulid. Kenapa? Karena maulidnya Nabi udah berkah. Maulidnya Nabi Muhammad SAW ya, diciptakan sebelum Allah ciptakan dunia, alam semesta semuanya. Laula mahalatul aflan. Beda. Basyarun walaysa kal basari, manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. Itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidnya diperingati. Kenapa? Karena dari maulidnya sejarahnya udah mulai. Bahkan sebelum diciptakan udah ada nur cahaya dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya udah mulai. Kalau orang tua kita orang-orang soleh, ibu kita semuanya orang alim, para ulama, para kiai, para habaib, dilaksanakan haulnya, peringatan tahunnya, mengenang sejarah hidupnya, apa yang dikerjakannya, ilmunya, penyebaran dakwahnya, kegiatannya, hal-hal yang baik semuanya diceritakan. Buat apa? Mengambil iktibar. Untuk mengambil iktibar pelajaran di dalamnya, apa yang tersirat dan tersurat dalam sebuah kehidupan. Manusia itu dikenal kebaikannya, kebajikannya, rahmatnya, akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya, itu menjadi peninggalan buat manusia yang kita laksanakan haulnya. Makanya sebagai wujud syukur, sebagai wujud takdim kita sebagai orang tua, ya Allah ya Rabbi, ya. Orang tua itu jimat buat kita semuanya. Orang tua itu anugerah buat kita. Orang tua itu rahmat buat kita. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah adanya orang tua kita. Ngomong orang tuanya masih hidup, jangan dibentak-bentak, jangan diomelin, jangan dilanggar perintahnya selama tidak melanggar syariat. Ikutin berkah surga baik. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu tatkala ibunya meninggal, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu menangis terseduh-seduh
Sampai-sampai para pendengar bertanya, ya Imam, engkau qudwatuna, engkau adalah panutan kami, engkau suri tauladan kami, kenapa engkau nangis sampai terseduh-seduh gara-gara ibu kamu meninggal, gara-gara ibu kamu wafat? Jawab Imam Hasan al-Basri radhiyallahu, saya menangis terseduh-seduh seperti ini bukan karena ibu saya meninggal, tetapi salah satu pintu surganya Allah sudah tertutup buat saya. Orang tua itu iman, ibu kita, ayah kita itu jimat buat kita, berkah buat kita, karomah buat kita. Kita minta doa pada 100 wali, tapi kita melupakan doa sama orang tua kita yang lebih afdal doanya dari para wali. Akhirnya Imam Hasan al-Basri, tidak, saya tidak terseduh-seduh nangis karena saya ditinggalkan orang tua, tidak. Tetapi saya menangis terseduh-seduh kenapa? Karena salah satu pintu surganya Allah lewat jalur orang tua Allah udah tutup. Beruntung kalian ini masih orang tuanya masih hidup. Beruntung kalian seandainya orang tua kalian masih ada. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim ya, 3 hal yang selalu bergandengan. 3 hal yang selalu bersama. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul, bergandengan di mana-mana. Setiap ayat kita dengar selalu bergandengan. Yang kedua, aqimis shalah wa atiz zakat. Laksanakan sholat, kerjakan sholat, tunaikan sholat, bayar zakat, selalu berkesinambungan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya, jangan kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sembah, jangan kalian beribadah kecuali hanya menyembah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik, berbuat ihsan. Orang tua masih hidup, kadang-kadang dibentak-bentak, diomelin, dimarahin, dicaci maki, dihina, gak didengerin omongannya. Padahal maaf, kalau kadang-kadang orang tua susah nyari duitnya, yang penting anak senang duluan. Emak, bapak makannya di akhir, nggak masalah, sisa-sisa pun nggak masalah. Ini orang tua saking sayangnya sama anak, ngumpet-ngumpet, kadang-kadang ngomong lapar, ngomong kenyang, pada lapar lu makan. Bohong paling canggih, bohong paling hebat. Demi anaknya, demi cucunya, kadang-kadang saking sayangnya orang tua kepada anaknya. Makanya kasih sayangnya nggak bakal berbalas. Allah memberikan kedudukan yang tertinggi ya bagi orang-orang yang berbakti sama orang tua. Wujud bakti kepada orang tuanya setelah meninggal orang tuanya adalah mendoakannya, melaksanakan acara hal seperti ini. Ini wujud anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang soleh, ayo kapan nih hal orang tua? Ayo kapan kita ngaji, undang para habaib, undang alim ulama, undang kiai, undang ustaz, undang habaib, biar berkah, senang di alam goburnya, senang di alam barzahnya. Salah satu wujud bakti kita kepada orang tua kita setelah meninggal. Gak usah heran, Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu mendapat maqam kedudukan yang mulia di sisi Allah karena bakti sama orang tua. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi, nanti kalau kamu bertemu dengan namanya Uwais, kamu minta doa sama dia.
minta doa sama dia. Ini orang nggak pernah ketemu sama Nabi. Kenapa? Karena baktinya sama orang tua, nyiapin susunya buat orang tua, gendong orang tuanya. Orang tuanya pengen haji pun di papa, digendong untuk melaksanakan ibadah haji. Bayangin, saking hebatnya, saking luar biasanya, beliau latihan dulu manggul sapi naik gunung biar kuat memapah orang tuanya. Orang tuanya pengen ibadah haji, beliau latihan dulu biar apa? Biar kuat, biar kuat. Ibadah tawaf, ibadah sa'i semuanya udah dilaksanakan, pengen ketemu Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi nggak ketemu sama dia. Nggak. Akhirnya kepikiran orang tuanya, pulang lagi, nggak sempat bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bakti sama orang tua, Allah ganti kemuliaannya dengan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat yang senior pun, sahabat yang istimewa pun suruh minta doa kepada Uwais bin Qarni radhiyallahu sebagai wujud baktian kepada orang tua. Kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan orang tua yang masih hidup, jangan disia-siakan, jangan dilupakan. Awas, jangan dibentak-bentak, jangan diomelin. Kadang-kadang orang tua kalau udah tua dibuat mainan sama anaknya, nggak digubris, nggak dihawil, nggak digubris, nggak dihirauin, nggak dipeduliin, dibiarin aja diantepin aja. Na'udzubillahi min, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu penting buat kita semua. Ini wacana buat kita, ini penting buat kita, ini momen buat kita, ini hikmah pelajaran buat kita agar semakin baik, agar semakin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang sangat luar biasa, hikmah yang syarat dengan pelajaran. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu." Sering kita dengar, sering kita perhatikan, sering kita dengar hadis ini. Kalau mati anak cucu Adam, kalau udah wafat meninggal dunia, udah dikubur, semuanya terputus amal ibadah. Semuanya udah selesai, udah game over, udah habis. Kecuali 3 hal yang nggak ada habisnya. Kecuali 3 hal yang tiada selesai-selesainya. Apa itu 3 hal? Sedekah jariyah. Sedekah niatkan buat orang tuanya. Kalau kalian niatkan buat orang tua kalian, kalian mendapatkan 70 pahala. Kalau buat diri kalian sendiri, dapat 10 pahala. Tapi kalau buat orang tua, kalian mendapatkan 70 pahala. Dan sedekah buat orang tua, ya, niat ngasih makan Jumat berkah buat orang tua, niat ini dan sebagainya. Ya, la yanqusu min malin bisadaqah bal yazdad. Gak ada orang miskin dengan sedekah. Gak ada orang jadi fakir gara-gara sedekah. Gak ada orang tiba-tiba jadi kere gara-gara banyak sedekah. Gak ada. Yang ada makin kaya, yang ada makin sukses, yang ada makin berlimpah duit dan hartanya. Nggak masuk akal, be. Kan kita pakai orang-orang, kan habis duit kita. Jangan pakai ilmu kalian, ilmunya pakai ilmunya Allah. Kalau pakai ilmu kalian dan secara matematika ada di otak kalian, bagi-bagi ya habis. Itu ilmu manusia. Beda sama ilmunya Allah. Ilmunya Allah ada batasnya. Kalau yang mengatakan itu Nabi, berarti itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah mengatakan sesuatu apapun kecuali itu wahyu, firman dari Allah Subhanahu. Percaya nggak sama Nabi? Percaya nggak sama Nabi?
Yakin nggak sama Nabi? Benar. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Harus yakin, harus iman. Makanya iman kepada Rasulullah. Kalau nggak iman, nggak Islam. Kalau nggak Islam berarti dia kafir. Kalau yakin nggak usah setengah-setengah. Bismillah, ngupin aja. Ya, pakai ilmu matematika, pakai ilmunya manusia. Duitnya 100 juta, duitnya 1 miliar, disedekain 100 juta, disedekain 200 juta, kan berkurang. Ilmu manusia. Tapi kalau ilmunya Allah, bal yasdad, nambah. Kenapa? Karena yang disedekain itu orang masih berdoain. Orang masih doain, mudah-mudahan makin banyak rezekinya. Didoain ribuan orang. Emang makin kaya? Yang punya dunia dan isinya yang punya alam semesta bahkan nafas yang ada di dalam tubuh kita, nafas yang kita miliki ini pinjaman dari Allah. Pinjaman dari Allah. Kalau Allah udah ambil, udah mati kita. Makanya kalau pakai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sekarang makin kaya, makin sukses, makin berduit. Kenapa? Ilmunya ilmu Allah. Ilmunya ilmu Allah, bukan ilmu manusia secara matematika. Enggak bisa seperti itu. Makanya ilmu itu kalau secara logika dan pikiran manusia aja yang nggak bisa terjadi seperti itu. Di luar nalar dan pikiran manusia kalau udah ilmunya Allah. Makanya katakan kepada masalah yang besar, saya punya Tuhan yang maha besar yang maha menyelesaikan masalah besar. Udah beres, aman, selesai. Nggak ada. Coba bayangkan kita, pikiran kita. Ya, tukang somai, utangnya 100 juta. Gara-gara apa? Gara-gara apa namanya? Beli ini, beli itu, ditipu orang. Punya utang 100 juta. Ya, penghasilan sehari 100.000 buru-buru. Kalau secara logika kebayar nggak 100 juta? Nggak kebayar. Kalau secara logika pikiran manusia, udah 100 juta, kamu bayar dari mana? Kamu kerjanya tukang somai yang penghasilannya kamu 100 sampai 200.000 tiap hari. Berapa tahun kamu ngumpulin, belum buat makan, belum bayar sewa kontrakan, buat nyekolahin anak, ini itu dan lain sebagainya, nggak cukup. Kalau pakai ilmunya manusia. Tapi kalau pakai ilmunya Allah, bismillah dengan keyakinan, bismillah dengan kemantapan, bismillah dengan iman, bismillah dengan sedekah, bismillah dengan kebaikan. Subhanallah. Ya, tiba-tiba ada yang memviralkan tukang somai punya utang 100 juta. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang muslim yang tergerak hatinya patungan. Ada yang nyumbang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 300.000, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, terkumpul bahkan lebih. Benar apa benar? Viral rame, tukang somai punya utang, yang ada yang terkenal airnya. Viral sampai terkumpul 300 juta. Akhirnya apa? Berkah sedekahnya dia, berkah niatnya dia yang baik, berkah ininya semuanya sampai Allah bukakan pintu buat dia semuanya. Akhirnya bukan dapat 100 juta, dia dapatnya 200 juta. 100 jutanya buat baru dapat duit lagi. Kalau secara logika ilmu manusia ya gak kebayar, tapi pakai ilmunya Allah kebayar bahkan lebih. Itulah hikmah dan pelajaran buat kita semua, agar kita paham, agar kita ngerti, agar kita tahu. Ya, yang pertama sedekahnya perbanyak, sedekah jariyahnya perbanyak. Kenapa? Ad-dunya darul amal wa darut taklif. Dunia ini tempatnya amal berbuat baik, berbuat untuk menjalankan ilmu syariat, dipaksa oleh Allah menjalankan ilmu syariat adalah di dunia.
Makanya kita dinamakan mukallaf, dipaksa untuk menjalankan hukum syariat. Akil balik namanya mukallaf. Suka nggak suka, demen nggak demen, namanya sholat kalau udah akil balik wajib untuk dilaksanakan, wajib untuk dikerjakan. Namanya mukallaf. Oh nggak suka saya sholat habis, ya meskipun dari Islam sudah aman, saya tidur di segala macam, kamu berdosa. Kalau tidak menunaikan perintah dari Allah. Kenapa? Karena udah menjadi kewajiban, udah menjadi paksaan, suka nggak suka ya harus melaksanakan sholat. Itu namanya mukallaf. Dipaksa untuk menjalankan hukum syari. Kalau udah akil balik, kalau perempuan yang udah datang haidnya, dipaksa untuk menjalankan hukum syari. Ya. Ini orang kalau udah mati sudah ngajariannya terus berjalan, ini luar biasa. Hikmah yang sangat elok, hikmah yang sangat indah, hikmah yang sangat perlu kita petik di dalamnya. Yang kedua, wa ilmun yuntaba'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, muaranya semuanya sama Nabi. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Afdalun Nas al-Itrah, yang paling mulianya manusia di seluruh jagat raya. Semuanya sumber ilmu, semuanya bersumber kepada Rasulullah. Kalau kita ngaji, berguru kepada siapa? Fulan. Berguru kepada siapa? Fulan. Berguru kepada siapa? Fulan sampai Rasulullah. Berarti Rasulullah itu pahalanya nggak ada habis-habisnya. Sampai sekarang nggak ada habis-habisnya amal jariah seluruh masyarakat muslim yang ada di dunia ini bersumber kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalir pahalanya terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya terus bermanfaat. Makanya orang tua kita ngajarin anak kita Al-Fatihah, ngajarin kita ngaji, ngajarin kita sholat, ngajarin kita berbagai macam ilmu agama. Biar kenapa? Biar dapat berkahnya. Tak kala meninggal orang tuanya, ilmu yang diturunkan kepada anak cucunya, keturunannya, keluarganya menjadi manfaat di alam kuburnya, menjadi hal yang baik di alam kuburnya. Anaknya sendiri diajarin, anaknya tetangga diajarin, anaknya orang lain diajarin, semuanya dengan ilmu yang tabawi. Ya, kemudian anak tersebut mengerti, memahami, paham, tahu, kemudian diajarkan lagi ke anaknya, diajarkan lagi ke orang lain, diajarkan terus, multi level marketing yang tiada habis-habisnya. Mandalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan dalam kebaikan, siapa yang menunjukkan jalan kebenaran, jalan keistiqomahan, yang menunjukkan itu pahalanya sama seperti orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Ngajarin ilmu, ngajarin akhlak, ngajarin sopan santun, tata krama, berkah, baik, insya. Makanya anak-anak kita semuanya di era modernisasi ini, zaman milenial ini, yang teknologi semakin canggih. Ini teknologi sekarang makin canggih. Internet di mana-mana, YouTube di mana-mana, Google di mana-mana, anak-anak pergaulan bebas di mana-mana. Tidak pandang dulu. Ya, di dalamnya ada baik, ada yang buruk juga. Ya, kalau kita tidak awasi, bisa terjerumus di jalan yang tidak baik, di jalan yang tidak benar. Kenapa? Karena sangat bebasnya dunia ini, sangat bebasnya dunia maya, sangat bebasnya dunia internet, sangat luar biasa. Kalau seandainya nggak kita tinggal, nggak kita lihat, bisa bahaya, bisa menjadi bumerang, bisa menjadi hal-hal yang negatif buat anak cucu kita. Ya naudzubillah. Ini itu yang kedua. Yang ketiga, yang diharapkan oleh orang tua bukan kaya harta, bukan tinggi jabatannya, enggak. Wawala dan soleyat ulah. Nanti kalau bapak udah nggak ada, emak nggak ada,
tolong baca Fatihah, tolong baca Yasin, tahlil tiap hari minimal malam Jumat sekali nak ya. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Coba Pak, Bu, kalau seandainya usia kita udah rentang 60 tahun, 70 tahun, nggak nyender, entok pada pegel semuanya. Ngaji sebentar, ngadep ke kanan, ngadep ke kiri, selonjor ke depan, selonjor ke belakang. Udah faktor faktor usia. Ya, udah makan ini, makan yang manis, takut kena kencing manis. Makan yang asin, takut kena jantung, takut kena mutrek. Makan yang ini serba salah, tenaga udah mulai berkurang, uban di mana-mana, keriput di mana-mana, tenaga nggak maksimal, nggak optimal. Makan sesuap, dua suap, rasanya antah, rasanya hambar. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasannya ya warna kisfu fil khalqi afala ta'qilun. Lewat masanya bayi, ya anak kecil, remaja, dewasa, tua, kembali seperti bayi lagi, kembali seperti anak-anak lagi. Yang tenaganya nggak kuat, dipapa, kadang sakit-sakitan, udah lemes semuanya, tenaganya nggak ada, cuma bedanya usianya. Memang benar. Ya itu di dalam Yasin, warna kisfutil halki afalah ta'qilun. Dan kami berikan kepada kalian kekurangan yang mengurangi dalam segi penciptaan. Kurang pendengarannya udah mulai, kurang penglihatannya, kurang kekuatannya, kurang perasaannya, kurang segala sesuatunya, tenaganya, pikirannya udah mulai pikun. Memang sengaja Allah ciptakan seperti itu. Apalah ta'qilun, bukankah kalian orang-orang yang berakal? Makanya perlu kita untuk mendidik anak-anak yang soleh dan soleh. Jangan sampai anak nggak ngerti bakti orang tuanya. Udah orang tuanya pikun, diangkapin aja, dibiarin aja. Orang tuanya tenaganya udah pakai kursi roda, dibiarin aja. Nggak ada bakti-baktinya, sayang. Makanya punya anak yang senantiasa bisa mengaji, bekal mengaji. Jangan sampai anak ke kuburan, ziarah kubur, mendengarkan MP3 ngaji Yasin, anaknya nggak bisa ngaji. Na'udzubillah ini. Sampai seperti itu. Tapi insya Allah bukan di sini. Karena ada pernah dengar begitu. Lagi ziarah, lagi takziah, lagi takziah. Ini nggak ada yang ngaji. Gak ada yang ngaji, gak ada yang baca Yasin, gak ada yang baca tahlil, gak ada yang ngaji Al-Quran, gak ada sama sekali. Tiba-tiba di samping jenazahnya itu dihidupin MP3 lah. MP3 ngaji ya, saking gak ada. Anaknya, cucunya kemana, keluarganya kemana, gak ada yang ngaji sama sekali. Kesian di jenazah. Dan kesian di amat. Makanya ya harapan orang tua adalah memiliki seorang anak wawaladun sholihin ulah, seorang anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Orang tua nggak mau yang muluk-muluk lain, sehat, berkah, panjang umur, masuk surga sama Rasul, masuk surga bila hisab, batinah husnul khatimah. Harapan orang tua. Kenapa? Ya, punya mobil mewah juga ini juga mati, usia udah lanjut. Punya rumah gede juga capek ngepelnya nyambut. Ya, punya kontrakan 10, duit 1 miliar, 2 miliar, iya apa sih yang dimakan? Sepiring 2 piring itu udah gak sanggup. Ya, rezeki itu ya apa yang ada di depan kita, apa yang kita makan. Ya, apa yang kita rasakan itu rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada seorang ulama besar, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar radhiyallahu anhu seorang alim,
seorang ulama, seorang fuqaha, ahli fikih, ahli tasawuf, seorang walinya Allah, kekasihnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia seorang kekasihnya Allah, walinya Allah. Saking istimewanya ini imam, ini syekh luar biasa, bisa berkomunikasi dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berkomunikasi dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala itu malaikat ngelihat di Lauhul Mahfuz, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, di Lauhul Mahfuz tertulis bahwasannya dakhilun fitnah, bahwasannya ini seorang wali Allah, kekasihnya Allah, seorang alim masuk ke dalam pintu nerakanya Allah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di nerakanya Allah. Akhirnya malaikat nyamperin kepada Syekh Abdul Aziz. Ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, udahlah ya, kamu gak usah banyak ibadah, kamu gak usah banyak mengajar, kamu gak usah banyak menasihati orang. Aku ngelihat di Lauhul Mahfuz Allah telah menulis ajal kamu, bahwasanya kamu salah satu penduduk nerakanya Allah. Seorang wali, kekasihnya Allah. Akhirnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, urusan surga, urusan neraka bukan urusanmu, bukan urusanmu, bukan urusanku, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa ditolak, itu hanya kehendak dari Allah. Allah menginginkan neraka, neraka. Allah menginginkan surga, surga. Bukan urusanmu malaikat. Urusan dosa, urusan pahala, urusan surga, urusan neraka, itu urusannya Allah, bukan urusanmu malaikat. Biarlah seandainya Allah memasukkan aku ke dalam nerakanya Allah, biarlah. Itu memang sesuatu yang sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah, gak apa-apa. Saya ridho, saya ikhlas. Yang penting tugas saya berbuat baik, yang penting tugas saya berdakwah, yang penting tugas saya mengajari orang-orang untuk istiqomah, untuk berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak peduli Allah mau masukkan neraka, silahkan. Allah mau masukkan surga, Allah silahkan. Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala melihat lagi di Lauhul Mahfuz bahwasannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu ya berubah. Yang asalnya menjadi penduduk neraka tiba-tiba berubah menjadi penduduk surga. Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya laporan malaikat kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya Pak Imam, ya Syekh, ya ketahuilah bahwasanya Allah sudah merubah takdirmu, Allah sudah merubah ketetapan bagimu. Kamu sekarang sudah menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sekarang sudah menjadi penduduk surganya Allah. Loh, kok bisa berubah ya wahai malaikat? Ya, Allah yang berubah sesuai ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang merubahnya karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, karena istiqomahmu, Allah merubahnya sehingga kamu menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, yang jelas malaikat, surga ataupun neraka, pahala ataupun dosa itu bukan urusan, itu semuanya adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya, wahai malaikat, saya pengen tahu, ya, saya pengen tahu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjadikan saya pada waktu itu salah satu penduduk nerakanya Allah. Sebabnya apa?
Syekh Abdul Aziz An-Dabbagh pengen tahu. Kenapa sebabnya wahai malaikat? Iya Syekh, iya Imam. Ketahuilah Syekh Abdul Aziz An-Dabbagh, ketahuilah bahwasannya kamu waktu muda. Dulu kamu waktu muda, kamu lagi tidur di kamar. Kamu lagi tidur di kamar, ibu kamu ketok-ketok pintu. Orang tua kamu ketok-ketok pintu. Ketok-ketok pintu, pintu gak dikunci, masuk ke dalam. Kamu pura-pura tidur. Kenapa? Ibu kamu menyuruh sesuatu kepada kamu untuk belanja di pasar. Untuk belanja di pasar, tapi kamu pura-pura tidur. Karena kamu pura-pura tidur, mungkin orang tua kesiannya mau bangun. Kadang-kadang orang tua kan kesian. Karena kamu pura-pura tidur tersebut, Allah menjadikan kamu menjadi penduduk nerakanya Allah. Pura-pura tidur, Pak. Disuruh orang tua pura-pura tidur, pura-pura capek, pura-pura nggak dengar, pura-pura budak. Ya, disuruh orang tua pura-pura nggak dengar, pura-pura budak, pura-pura tuli. Gara-gara itu, akhirnya kamu menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah hal itu semuanya sehingga kamu menjadi manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sepele, hal yang menurut kita mungkin hal yang biasa, hal yang sangat sepele lah. Apalagi sampai ngebantah orang tua, ngebantah sama orang tua. Bahkan banyak fenomena yang terjadi zaman sekarang yang membunuh orang tua. Na'udzubillahi, jangan sampai itu terjadi. Entah itu ibu kita, entah itu bapak kita, semuanya. Wabil walidaini ihsana, bukan hanya ibu aja, tapi bapak kita. Kalau gak ada bapak gak jadi anak. Benar apa benar? Makanya wabil walidaini ihsana, bukan katakan ibunya saja, tetapi orang tua itu bapak dan ibu. Itu penting garis bawahi. Itu jadi PR buat kita, agar kita menjadi manusia bertakwa di sisi Allah, agar kita menjadi manusia yang baik, agar kita menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, aku ingin kasih amalan akhir zaman yang dikatakan oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith di kitab Manhajus Sawi, karena beliau bahwasanya kita diberi akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan adu domba, penuh dengan berbagai macam problematika dan permasalahan dunia, baik ekonomi, baik agama, baik sosial, semuanya banyak problematika kehidupan semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, jaga kita dengan 3 amalan ini. Mudah-mudahan Allah semuanya jadikan kita semuanya manusia yang baik, manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang pertama, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, jalannya istighfar, naik motor istighfar, ya bekerja ya banyak istighfar, nyetir mobil ya istighfar, ya naik motor ya istighfar, mulang sakal ya istighfar, nyuci baju mama ya istighfar, ya jemur baju ya istighfar, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kita banyak lalai sama Allah, lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat. Ya, tidur kita 8 jam sehari, umpamanya hidup sehari 24 jam. Jadi umpamanya hidup kita 60 tahun, 20 tahun udah habis buat tidur doang. Ya, 40 tahunnya nggak tahu buat sia-sia, buat apa-apa. Banyak lalainya, banyak goflahnya, banyak lupanya sama Allah. Karena kita banyak lupanya sama Allah, banyak lalainya sama Allah, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak sholawat, perbanyak sholat sama Rasulullah SAW. Kenapa? Sholawat itu ya, sholawat man sholat alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepadaku, Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat baginya, akan memberikan 10 kebaikan, mengangkat 10 derajat baginya, menghapus 10 kejelekan yang ada dalam dirinya, berkah sholawat kepada Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang ketiga perbanyak sedekah. Hatta ta'lam ma yunfik yaminu shimalu. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diberi tangan kanannya. Maksudnya apa? Sampai keluarga terdekat pun nggak tahu. Nyumbang masjid 100 juta. Ada yang tahu? Hamba Allah. Nggak ada yang tahu. Nggak diumumin. Ya, nggak diumumin. Itu sodako yang rahasia. Kadang-kadang baru sejuta aja harus diumumin ke mana-mana. Ya, nah, ya, tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi yang baik itu sodako sirriyah, sodako secara sembunyi sampai tangan kanan atau apa yang diberikan tangan kiri atau apa yang diberikan oleh tangan kanan. Mudah-mudahan ya, itu amalan akhir yang perlu kita amalkan untuk hari ini. Kita perlu amalin, perlu kita amalin, perlu kita laksanain agar mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita baca istighfar 3 kali semua bareng-bareng.